Ini alasan pinjaman online kenapa harus digagal bayarkan. Ya, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas kenapa pinjol itu harus digagal bayarkan. Banyak sekali kayak konsultan, bahkan sekelas advokat pun ya di YouTube ini banyak yang menyarankan pinjol harus digalbay. Ya. Kenapa seperti itu? Yuk simak videonya sampai habis. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol boleh dikonsultasikan ke WA yang ada di deskripsi video. Untuk teman-teman yang masih gali lubang tutup lubang dan bahkan sekarang tidak bisa bayar pinjolnya ataupun dalam fase gagal bayar butuh bimbingan, boleh silakan langsung aja dikonsultasikan. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali konsultan, bahkan sekelas advokat pun menyarankan untuk digagal bayarkan pinjolnya. Walaupun legal, sama. Katanya memang harus digalbaikan. Kenapa? Karena yang pertama yang harus Anda pahamin, kalau di dalam sehari-hari kita itu pinjol sebenarnya nggak ada, kebanyakannya ya. Kebanyakannya itu nggak ada bantunya, ya. Hanya di awal doang. Di awal memang kayak enak gitu kan bisa membantu. Tapi sejujurnya tidak sama sekali. Karena pinjol ini sudah menyerang keuangan. Ya, Anda bisa lihat aja sekelas PT aja, ya PT Indofarma BUMN terjerat pinjol. Ya, apalagi nasabah, berarti ada di sana indikasi memang pinjol itu menjerat jelas gitu kan, tidak membantu. Karena kasus-kasusnya juga sudah jelas nih. Alasan paling kuat untuk nasabah kenapa harus galbay adalah jeratannya yang memang membuat nasabah tak berdaya. Apa contohnya? Contohnya banyak sekali nasabah-nasabah yang terjebak pinjol, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, mereka tidak makan uangnya. Yang dirasakan hanya hutangnya aja, jeratan pinjolnya itu aja. Kok bisa seperti itu? Kemanakan uangnya gitu kan? Kalau pertanyaan orang awam pasti seperti itu. Uangnya hanya untuk bayar pinjol lagi. Kasus-kasusnya saya sudah jelaskan juga dari video-video sebelumnya teman-teman. Dari awalnya ada yang curhat juga punya 2 aplikasi total 5 juta karena memang nggak bisa bayar, malah gali lubang tutup lubang. Ambil dari aplikasi lagi, bayarin ke aplikasi. Itu nggak selesai, malah numpuk sampai sekarang jadi 30 juta. Tetap aja nantinya gagal bayar. Ada yang sampai 200 juta lebih, satu aplikasinya udah ada yang 50 juta juga, ada yang 30 juta juga. Tidak dimakan uangnya sama sekali, tapi hanya untuk menutupin aplikasinya lagi. Ya, seperti itu. Harusnya memang ada batasan, ada batasan-batasan dari pihak aplikasi. Kadang nih anehnya, satu aplikasi bisa 3 pinjaman. Terbilang skor kredit memang bagus dikarenakan bayar terus. Harusnya diperhatikan juga oleh si pihak aplikasi. Bayarnya itu dari mana? Sudah jelas. Saat ibaratnya tidak bisa bayar, tiba-tiba ada penawaran lagi pinjamannya. Kan itu sama aja ibaratnya menjerumuskan. Ya kalau yang namanya nasabah awam, apalagi tidak paham dengan namanya gagal bayar ataupun memang takut dengan gagal bayar, pasti wah ada pinjaman lagi, pasti ditarik lagi bayarin ke hutangnya. Ya. Nih salah satu contohnya kayak di atas ini nih. Kan? Ini saya sudah bahas beberapa kali. Sampai 3 pinjaman coba. Pinjaman pertama 12 juta, pinjaman kedua 17 juta, pinjaman ketiga 17 juta lagi. Awalnya hanya di pinjaman pertama 12 juta. Kan ada pinjaman lagi muncul gitu kan di satu aplikasi ini. Diambil lagi dibayarin ke pinjaman ke-1. Gali lubang tutup lubangnya hanya satu aplikasi. Gitu kan? Seperti itu. Belum aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi inilah jeratan pinjol itu sendiri. Jadi alasan yang paling besar tuh itu. Karena jeratannya yang memang menjerumuskan. Ya. Menjerumuskan gitu kan. Padahal kalau memang ibaratnya ada batasan dari aplikasi itu sendiri, sebelum ibaratnya tunggakannya dibayar, kenapa harus dikasih pinjaman lagi kan? Walaupun di awalnya pembayarannya lancar, tapi ya kenyataannya seperti itu. Ya. Jadi gali lubang tutup lubang, lancarnya itu hanya bayar dari aplikasi lagi, apalagi sudah tunggakan puluhan juta kayak gini, satu tunggakan sampai belasan juta kan? Seperti itu. Ya makanya lebih baik galbay sekarang gitu kan, pas ibaratnya tidak bisa bayar pakai uang pribadi, galbay seperti itu. Dibandingkan ibaratnya ada gali lagi dari aplikasi lain untuk bayarin aplikasinya, kan seperti itu. Ya. Dimana orang-orang yang memang kejebak pinjol lagi fase tidak bisa bayar pinjolnya, uang pribadinya tidak ada,
muncullah iklan pinjol lain, ditarik bayarin ke sana. Nah seperti itu adalah sebenarnya kayak algoritmanya juga memang seperti itu teman-teman. Kalau memang kita sudah berada di pinjol, lihat aja Anda nonton sosial media apa aja lah ya, tapi kalau kita sudah berada di jeratan pinjol, itu iklannya pasti tentang pinjol ya. Gak aneh, di semua sosial media ya, kita lagi nonton video atau apapun ya, iklannya pinjol semua. Walaupun kita nggak bahas pinjol gitu kan di dalam video itu, tapi tetap aja karena kita sudah berada di sana, karena sering kita lihat, sering kita pakai juga pinjol ini. Ya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan di sini kalian paham. Tinggal bagaimana kita meminimalisir resiko-resiko gagal bayar. Ya, gak bisa juga memang kita hanya kuatkan mental, apalagi Anda harus masih awam, karena pinjol juga beda-beda resikonya. 3 kategori: legal, semi legal, ilegal. Jelas resikonya berbeda. Nah di sini ya kalian harus memahami itu dulu, makanya butuhnya bimbingan ataupun konsultasi teman-teman ya. Jangan sampai kalian juga ibaratnya banyak sekali yang konsultasi juga korban penipuan jasa. Nah inilah lebih hati-hati juga kita lagi dalam masalah. Kalian itu harus memahami masalah itu terlebih dahulu sendiri, autodidak. Memahami kan dari video-video, dari PT-PT kan banyak sekali, gitu kan. Jangan ibaratnya lagi kesulitan bayar pinjol, tiba-tiba ibaratnya waduh ada yang menawarkan nih jasa kayak penghapusan data pinjol supaya aman. Jadi jangan ada ibaratnya tersirat di kepala Anda sendiri itu ingin instan, itu gak ada semuanya juga. Jadi menyelesaikan pinjolnya secara instan gitu, biar hapus data aja lah ya. Itu kan banyak yang ibaratnya menghubungi saya pun seperti, "Bang, tolong saya galbay di aplikasi ini hapus datanya supaya aman." Gak ada yang seperti itu. Semuanya juga kalau kita bantu ya bimbingan. Pertama adalah membimbing, memahami resiko aplikasi pinjolnya seperti apa. Ada kolektor lapangan nggak? Dia masuknya ilegal apa legal? Kan seperti itu. Kalau kita sudah tahu resikonya, paling nggak kita bisa meminimalisir. Seperti ada kolektor lapangan, kita belajar bagaimana cara menghadapi FC lapangan datang ke rumah. Karena seperti itu. Misalkan sebar data, berarti kita harus persiapkan ibaratnya pernyataan-pernyataan ke orang-orang yang akan disebar data. Kan seperti itu, bukan dihentikan juga, gak mungkin. Kalau di ilegal ada yang menawarkan bisa menghentikan sebar data, ya pembodohan itu udah jelas karena Anda sudah masukkan data Anda di awal ya. Makanya kita harus memahami itu dulu teman-temannya. Jadi untuk teman-teman yang memang perlu konsultasi, boleh silahkan konsultasi aja ke WA yang ada di deskripsi video ya. Kita bimbing, kita konsultasi dulu, kita edukasi dulu tentang resiko-resiko pinjolnya. Kalau kalian sudah paham, kalian ibaratnya bisa berjalan mandiri, lanjut mandiri. Kan seperti itu. Kalau memang tidak bisa mandiri, butuh pendampingan, itu kan nanti gabung di dalam grup WhatsApp kita. Kan seperti itu. Biar kita bimbing, kita dampingin dalam fase-fase gagal bayar itu sendiri. Ya, karena pinjol itu ujungnya selesai. Yang harus kita lewati hanya fasenya aja. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, oke, itu saja sedikit informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jika video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman yang lain, teman-teman ya. Yang ingin konsultasi langsung aja ke deskripsi video ini. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.